Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video saya kali ini saya mendapatkan kisah dari sahabat saya, yang mana sahabat saya ini mengetahui kalau saat ini saya sedang membuat konten tentang cerita-cerita misteri. Dan alhamdulillah sahabat saya ini memberi saya sebuah kisah, yang mana kisah ini diceritakan langsung oleh almarhumah dari nenek sahabat saya ini. Dan kisah ini dikisahkan di daerah sekitaran Yogyakarta, yang mana dulu terdapat sebuah sumur tua yang konon katanya sumur tersebut banyak didatangi orang untuk meminta sesuatu yang bisa dikatakan seperti minta penglaris atau meminta pertolongan dalam urusan rezeki. Nah, cerita ini saya beri judul Sumur Tua Pesugihan. Kisah ini diceritakan oleh almarhumah dari nenek sahabat saya. Kita sebut saja namanya Nek Tini. Nek Tini tinggal bersama keluarganya di rumah yang besar yang berisi beberapa keluarga. Dan salah satu dari keluarga Nek Tini ini kita sebut saja namanya Lek Mijan. Lek Mijan ini memiliki istri dan satu orang anak yang ikut juga tinggal bersama Nek Tini. Lek Mijan ini tidak memiliki pekerjaan, jadi beliau ini menumpang di rumah Nek Tini. Singkat cerita, pada suatu hari Lek Mijan pergi memancing bersama istri dan membawa satu orang anaknya. Ketika Lek Mijan pergi, Lek Mijan melewati sebuah sumur tua di pinggir hutan sepanjang aliran sungai di tempat Lek Mijan memancing. Ketika Lek Mijan melewati sumur tersebut pada saat pergi, Lek Mijan tidak merasakan ada keanehan di sumur tersebut. Bahkan anak dari Lek Mijan gak sengaja melempari kerikil kecil ke dalam sumur tersebut. Namanya anak kecil ya, berusia 10 tahun, jadi iseng gitu, gak sengaja ngelempar batu. Dan mereka melalui sumur tersebut tanpa merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Ketika pulang dari memancing sekitar jam 4 sore, Lek Mijan, istrinya dan anaknya Lek Mijan, mereka melewati sumur tua itu. Dan Lek Mijan berkata, kalau dari dalam sumur tua itu seperti ada yang melempar Lek Mijan tepat di atas kepala Lek Mijan. Di situ langsung Lek Mijan menoleh ke belakang melihat siapa yang melempar kepalanya. Lek Mijan bertanya kepada istrinya, siapa ya kira-kira yang melempari kepalaku dengan batu? Dan istrinya pun ikut heran dan mencari-cari di sekitarnya, dan ternyata memang tidak ada satupun orang yang berada di sana. Nah, anak dari Lek Mijan yang tadi sewaktu pergi melempar batu ke dalam sumur tua itu terlihat sangat ketakutan dan seperti orang yang melihat sesuatu gitu. Jadi anak Lek Mijan ini bener-bener kayak orang ketakutan gitu. Sampai Lek Mijan ini khawatir dan bertanya kepada anaknya, Le, ono opo le, hei, sadar gitu. Jadi Lek Mijan tuh bener-bener khawatir dan bergegas pergi menggendong anaknya dan membawa pulang anaknya. Sekitar jam 5:30 sore, Lek Mijan sampai di rumah. Di situ anak Lek Mijan sudah agak baikan.
Namun anak Lek Mijan ini ketika ditanya tadi terjadi apa, anak Lek Mijan ini masih belum bisa berbicara dan menceritakan kejadian yang barusan dia alami. Sore hari pun berlalu sampai malam hari. Dan ketika malam hari, Lek Mijan tidur dan Lek Mijan mengatakan kalau Lek Mijan bermimpi. Dia bermimpi didatangi oleh kakek-kakek tua dengan menggunakan pakaian seperti pakaian orang pada zaman dulu. Jadi orang tua ini tidak menggunakan baju, hanya menggunakan seperti rompi dan menggunakan kain sarung layaknya seperti orang-orang kerajaan dulu lah gitu. Orang tua ini mendatangi Lek Mijan yang sedang duduk di balai-balai di depan rumahnya. Orang itu langsung duduk tepat di samping Lek Mijan, merangkul bahu Lek Mijan dan mengatakan, "Cuk, sebenarnya tadi anakmu sudah melempariku dengan batu, namun aku kasihan dengan anakmu. Aku memaafkan anakmu, tapi aku tertarik kepadamu. Kalau kamu berniat menginginkan sesuatu atau memiliki hajat yang belum terkabul, kamu boleh datang ke rumah kakek pada saat malam 1 Suro." Ketika Lek Mijan terbangun dari tidurnya, Lek Mijan merasakan sesuatu yang aneh terjadi kepada dirinya. Belum pernah Lek Mijan mengalami mimpi seperti itu. Dan dia khawatir dengan perkataan dari orang tua tersebut yang mengatakan kalau anaknya sudah melempari kepala orang tua itu dengan batu. Ketika pagi harinya, Lek Mijan langsung menemui anaknya dan menanyakan kejadiannya secara perlahan. Karena Lek Mijan tahu kalau kondisi anaknya masih syok dengan kejadian sore kemarin dan Lek Mijan juga belum tahu apa penyebabnya sehingga anaknya ketakutan seperti itu, dan Lek Mijan mencoba pelan-pelan menanyakan pada anaknya, "Le, kemarin sore kamu kenapa? Ketika kita pulang dari tempat mancing, melewati sumur itu, kok kamu seperti ketakutan? Seperti melihat setan. Ada apa, Le? Kamu belum cerita loh sama bapak." Jadi karena Lek Mijan ini menanyakannya dengan lembut dan mudah dimengerti sama anaknya menceritakan, "Oh, Pak, waktu pergi melewati sumur itu, aku melihat sosok yang sangat menakutkan. Sosok tinggi besar dengan membawa seperti parang keluar dari dalam sumur tersebut dan ingin memakanku. Dengan gigi taring yang panjang, dengan mata yang merah, di situ aku ketakutan." Lalu Lek Mijan menanyakan kembali kepada anaknya, "Emang kamu ngapain di sumur itu sampai sosok itu marah sama kamu?" Lalu anaknya mengatakan, "Sewaktu kita pergi memancing melewati sumur itu, aku nggak sengaja melemparkan batu kecil ke dalam sumur itu. Sebenarnya aku nggak berniat apa-apa, Pak, cuman iseng aja melempar batu itu." Setelah Lek Mijan mengetahui penyebab anaknya mengalami gangguan dari sosok itu, dan malamnya Lek Mijan didatangi sosok tua yang misterius yang menggunakan pakaian layaknya orang pada zaman kerajaan dulu itu, di sini Lek Mijan tahu kalau sumur itu memang memiliki penghuni yang cukup memiliki energi atau kekuatan yang sangat luar biasa sehingga bisa mengganggu anaknya Lek Mijan dan masuk ke dalam mimpi dari Lek Mijan. Sekarang Lek Mijan memikirkan perkataan dari sosok gaib yang mendatanginya, yang mengatakan atau menawari Lek Mijan sesuatu yang menjanjikan.
Seperti di dalam mimpinya, sosok itu mengatakan, kalau Lek Mijan memiliki hajat atau keinginan yang belum tercapai, Lek Mijan bisa datang ke sumur itu pada malam satu suro. Lek Mijan berpikir dengan kehidupan yang sekarang menumpang tinggal di rumah kerabatnya yang sudah cukup lama. Jelas Lek Mijan menginginkan sesuatu yang lebih. Yang jelas Lek Mijan menginginkan harta lah ya. Jadi tanpa berpikir panjang, Lek Mijan mengatakan satu suro itu masih 5 bulan lagi. Lek Mijan memutuskan akan mendatangi sumur tua itu. Akan tetapi sebelum satu suro, Lek Mijan sudah sering nih mendatangi ketika Lek Mijan pergi memancing melewati sumur itu. Lek Mijan sudah mulai merawat, sudah mulai membersihkan sekitaran sumur itu, sudah mulai menjagalah kebersihan dari sumur itu. Jadi setiap ingin pergi memancing, Lek Mijan membersihkan sumur tua itu yang sekitarannya semak belukar, dan sambil Lek Mijan berkata di dalam hati, ya kalau memang ada rezeki di sini sesuai apa yang dikatakan kakek tua yang ada di dalam sumur ini, yang mendatangiku di dalam mimpi, yo wes lah, aku pengen mancing sekarang. Biasanya aku apes terus kalau mancing di sungai ini. Kalau memang sumur ini mau aku bersihin, aku jagain, ya kali aja aku mancing kali ini kasihlah ikan yang banyak. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Lek Mijan ini tuh cuma iseng-iseng aja gitu. Namun ketika Lek Mijan mancing pada sore itu, yang biasanya kalau Lek Mijan mancing itu dia dapat ikan berukuran kecil, ya paling cuman berukuran kurang lebih setengah dari telapak tangan ini, dan jumlahnya juga nggak terlalu banyak gitu. Nah, pada sore hari itu Lek Mijan seperti mendapatkan jackpot gitu. Lek Mijan mendapatkan tarikan ikan yang cukup besar, yang ukurannya kurang lebih dari 1 kilo. Dan itu bukan cuma dapat satu, melainkan Lek Mijan pulang dengan 3 ekor ikan yang besar-besar tadi. Dan beberapa ikan kecil yang hampir memenuhi ember yang dibawa oleh Lek Mijan. Nah, setelah kejadian itu, Lek Mijan yang mulai makin percaya dengan keajaiban atau sosok penghuni tua yang bisa memberikan rezeki, Lek Mijan semakin sering datang ke sana. Setiap Lek Mijan datang ke sana membersihkan tempat itu, kembali Lek Mijan mengatakan, kalau memang rezekiku dimancing aja, ya mungkin bisa lah untuk makan sehari-hari. Nah, cobalah kali ini aku pengen mencoba peruntungan yang lain. Kalau memang embah yang ada di sumur ini bisa kasih aku rezeki lebih, aku pengen besok mencoba menjual kambing milik tetanggaku ke pasar Kalangan. Mana tahu rezekiku bisa jadi besar. Jadi kembali Lek Mijan mengucapkan kata-kata atau keinginan yang disampaikan di sumur tua tersebut. Pada keesokan harinya, di daerah itu memang setiap minggu ada pasar Kalangan. Jadi setiap hasil tani, hasil ternak seperti kambing, ayam, hasil kebun, atau yang lain yang bisa dijual di sana, mereka jual di sana. Nah, Lek Mijan mencoba keberuntungannya dengan membawa 3 ekor kambing milik tetangganya, yang mana kambing itu emang ingin dijual sama tetangganya. Tetapi tetangganya ini malas atau mungkin malu menjual kambingnya itu di pasar Kalangan. Nah, di sini Lek Mijan memberanikan diri. Yo wes lah mas,
Sini kambingmu tak bawa, mana tahu nanti ada rezekiku. Berapa harga dari kamu nanti biar aku jual lebih. Yang jelas harga dari kamu gak bakal aku turunin. Aku bakal cari untung lebih dari penjualanku aja, ucap dari Lek Mijan. Akhirnya 3 ekor kambing dibawa oleh Lek Mijan ke pasar. Di sana Lek Mijan memperhatikan bagaimana penjual lain menjajakan kambing mereka. Karena ini pengalaman pertama bagi Lek Mijan menjual kambing ke pasar kalangan. Sedangkan yang lain sudah menjadi profesi buat mereka. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Lek Mijan duduk di pasar tersebut. Jadi ada seorang ibu-ibu mendatangi Lek Mijan dan mengatakan, "Pak, kambingnya mau dijual." Lek Mijan menjawab, "Iya bu, ya weslah berapa 3 ekor kambingnya." Lek Mijan pun heran ya, karena dari tadi Lek Mijan melihat orang di sekitarnya tawar-menawar, tapi tidak ada yang terjual. Nah, di sini Lek Mijan iseng-iseng aja menawarkan harga. Ya wes lah bu, kalau ibu mau 3 ekor sekian. Harga yang cukup mahal ya, bukan harga yang sesuai yang biasa dijual oleh para penjual lainnya. Misal 1 ekor kambing yang lain jual 1 juta. Lek Mijan menjual 1 ekor kambing dengan harga 1,5 juta. Jadi bukan harga yang cukup murah gitu. Dan tanpa berpikir panjang pun ibu itu hanya melihat kondisi kambing dari Lek Mijan. Ya memang kondisi kambing yang dijual sama Lek Mijan ini sehat-sehat ya, nggak ada luka, nggak ada cacat. Akhirnya ibu itu pun tanpa menawar membeli 3 ekor kambing Lek Mijan. Dan membuat Lek Mijan merasa bingung antara percaya dengan enggak. Dan Lek Mijan pun sempat mencubit pipinya, meyakinkan kalau ini bukan mimpi. Jadi setelah hari itu, Lek Mijan mendapatkan keuntungan yang besar dan membuat Lek Mijan kebingungan dengan apa yang dia alami. Selama ini bertahun-tahun dia menganggur, apa yang Lek Mijan kerjakan itu nggak pernah ada yang jadi. Lek Mijan ke ladang, menanam jagung, jagungnya mati. Lek Mijan mengikuti saudaranya yaitu Nek Tini pergi ke ladang. Ladang yang ditanami Lek Mijan semuanya gagal panen. Nah, tapi setelah Lek Mijan didatangi sosok tua penghuni sumur itu, Lek Mijan seolah-olah hokinya luar biasa. Singkat cerita, setelah beberapa hari Lek Mijan sudah menjual kambing itu, Lek Mijan kembali mendatangi sumur tua itu. Lek Mijan mengucapkan terima kasih kalau dia benar-benar yakin, dan Lek Mijan mengatakan, malam 1 suro tinggal beberapa minggu lagi. Di sini Lek Mijan mulai mempersiapkan. Sempat juga nih Lek Mijan berniat untuk membuat balai-balai di dekat sumur itu. Tapi Lek Mijan takut nanti kalau misal membuat balai-balai pasti orang-orang berpikir ada sesuatu di sumur itu. Jadi Lek Mijan ingin merahasiakan tempat hokinya itu. Malam 1 suro tinggal 2 minggu lagi. Malam itu Lek Mijan didatangi kakek-kakek itu lagi. Kakek-kakek yang berpakaian layaknya orang pada zaman dulu itu mengatakan, "Cuk, kamu harus menepati janji kamu. Pada malam 1 suro, kamu harus datang ke tempat saya. Namun kamu datang tidak boleh dengan membawa tangan kosong. Karena apa yang kamu minta kepada saya sudah saya berikan." Nah, di situ orang tua itu mengatakan kepada Lek Mijan, Lek Mijan harus mempersiapkan seorang tumbal untuk ditumbalkan di sumur itu.
pada malam satu suro, Lek Mijan harus mempersiapkan salah satu nama orang yang akan ditumbalkannya. Di sini Lek Mijan setelah mendapatkan pesan dari kakek tua itu, ketika bangun pagi Lek Mijan sangatlah gusar. Lek Mijan khawatir kalau ini akan menjadi petaka baginya. Namun, dengan keberhasilan dari apa yang dia minta dari sumur itu, memang terbukti dan dapat membuatnya bangga. Karena selama ini dia dianggap orang yang tidak berguna. Jadi, singkat cerita, Lek Mijan nekat. Dia nggak mau melepaskan kesempatan ini. Dan Lek Mijan menyebutkan nama istrinya di sumur tua tersebut untuk dijadikan tumbal pesugihan sumur tua itu. Jadi di malam satu suro, Lek Mijan datang dengan membawa syarat apa yang dikatakan sosok kakek-kakek tua yang datang di dalam mimpinya. Lek Mijan datang dengan membawa beberapa syarat seperti kembang 7 rupa dan lain-lain. Lek Mijan mengatakan pada malam itu sosok kakek-kakek itu muncul dari dalam sumur tua itu, keluar seperti bayangan, berdiri tepat di samping Lek Mijan dan utuh wujudnya seperti apa yang ada di dalam mimpi. Dan sosok itu duduk di samping Lek Mijan dan menepuk bahu Lek Mijan sambil mengatakan, "Siapa yang akan kamu berikan kepada saya?" Dan Lek Mijan mengatakan nama istrinya. Setelah kejadian itu, Lek Mijan seperti mendapatkan durian runtuh. Warga setempat mengetahui bahwa Lek Mijan memiliki bakat seperti Pak Kang atau sebagai penjual. Jadi warga berbondong-bondong lah datang menemui Lek Mijan di rumah Nek Tini untuk menawari Lek Mijan menjualkan hewan ternak mereka. Ada yang menawarkan sapi, kambing, bahkan ada yang menawarkan tanah untuk dijual oleh Lek Mijan dengan komisi yang sangat besar. Dari situ Lek Mijan menjadi orang yang sangat sukses. Singkat cerita, Lek Mijan sekarang sudah menjadi orang yang sangat kaya raya. Di sini satu warga pun tidak ada yang mencurigai apa yang dilakukan oleh Lek Mijan selama ini. Jadi Lek Mijan membeli lokasi sumur tua yang memiliki kekuatan pesugihan itu. Jadi lokasi tanah itu dibeli oleh Lek Mijan. Di sana Lek Mijan membangun rumah. Jadi rumah Lek Mijan dibangun di situ, orang nggak ada yang curiga juga karena memang lokasi tanah itu boleh dikatakan cukup strategis memang untuk dibangun rumah. Nah, kurang lebih 11 tahun dia sudah menikmati hasilnya. Pada suatu hari, sebelum malam satu suro yang ke-11 tahun, istri dari Lek Mijan mengalami peristiwa yang mengerikan. Istri Lek Mijan mengalami sakit yang aneh. Jadi perut dan kaki dari istri Lek Mijan ini tiba-tiba bengkak. Dengan kondisi itu otomatis Lek Mijan yang tahu kalau istrinya memang sudah ia tumbalkan untuk menjadikan tumbal pesugihan. Sebenarnya Lek Mijan tuh sedih, kasihan dan khawatir dengan keadaan istrinya. Dan kemudian Lek Mijan berniat kembali mendatangi sumur tua yang kini letaknya di belakang rumah Lek Mijan ya. Jadi malam itu Lek Mijan duduk di sumur itu dan berkomunikasi dengan kakek-kakek penghuni sumur itu. Dan Lek Mijan meminta tolong selamatkan istrinya. Lek Mijan ingin mengganti tumbalnya dengan yang lain. Namun di sini sosok itu marah dan tidak bisa menerima permintaan dari Lek Mijan.
Kamu sudah menjadikan istrimu sebagai tumbal. Kamu tidak bisa memintanya kembali. Kalau saja dulu kamu tidak menumbalkan istrimu, mungkin kekayaanmu tidak akan seperti sekarang. Sosok yang tadinya ramah ke Lek Mijan, sekarang berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan bagi Lek Mijan. Dan Lek Mijan mengatakan seperti ini, "Ya udahlah, kalau memang kamu menginginkan tumbal, akulah. Ambil aku menjadi tumbal. Apa perlu aku masuk ke dalam sumur biar aku mati di sini?" Sosok itu hanya ketawa dan mengatakan, "Perjanjian pesugihan tidak dapat dibatalkan sekarang. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan sekarang saya yang akan mengambil apa yang kamu berikan kepada saya." Sebelum malam 1 Suro ke-11, istri Lek Mijan meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Setelah dari kematian dari istri Lek Mijan yang memiliki harta yang berlimpah, seolah-olah Lek Mijan tidak memiliki semangat untuk hidup lagi. Bahkan harta yang dimilikinya habis dijual oleh anaknya. Anak Lek Mijan yang dulu berumur 10 tahun pada saat itu, sekarang berusia 21 tahun. Jadi anak dari Lek Mijan ini memiliki sifat yang sangat buruk. Anaknya suka berfoya-foya, hampir seluruh harta yang dimiliki oleh Lek Mijan ini tidak tersisa ya. Karena emang Lek Mijan sudah tidak mengurus hartanya lagi, hampir seluruh harta yang dimiliki oleh Lek Mijan ini habis terjual oleh anaknya. Jadi dijual semua hartanya sama anaknya. Di masa tua Lek Mijan hidup sebatang kara di rumah tersebut, rumah yang sudah tidak terurus lagi. Singkat cerita, cerita ini diceritakan langsung oleh Lek Mijan kepada Nek Tini sebagai orang yang sempat tinggal satu rumah bersama Lek Mijan. Lek Mijan berpesan kepada Nek Tini dan seluruh keluarganya, jangan pernah sekali-kali membuat perjanjian atau meminta dengan makhluk halus. Cukup saya, kehidupan saya hancur. Saya lebih senang dikatakan orang susah, gelandangan yang suka menumpang, daripada saya sekarang menanggung beban, menanggung derita melihat penderitaan istri saya. Lek Mijan meninggal dengan cukup menyedihkan. Lek Mijan meninggal dunia terbaring di sekitar 2 meter dari bibir sumur. Ditemukan oleh warga setelah 4 hari. Jadi tubuh dari Lek Mijan ini sudah mulai membusuk. Nah, teman-teman semuanya, demikianlah kisah yang menceritakan seseorang yang menukarkan istrinya atau menumbalkan istrinya untuk mendapatkan kekayaan atau pesugihan. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu cerita dari saya, cerita yang disampaikan oleh sahabat saya. Buat teman-teman yang mungkin punya kisah atau cerita pengalaman pribadi yang teman-teman alami, atau bahkan mendengarkan cerita dari sanak saudara, boleh teman-teman mengirimkan cerita tersebut ke DM Instagram saya, atau teman-teman boleh komen di kolom komentar. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di dalam video ini. Saya Rahayu Fajri, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.